Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Pak Eko Rahmanto di hari ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar membaca dan memahami kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 yang menjelaskan tentang infak dan sedekah. Sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan juga doa belajar bersama. Diawali dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah dan juga doa belajar, terlebih dahulu Bapak jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, bahwa tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 254 tentang berinfak dan bersedekah. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 tentang infak dan sedekah. Kita berharap tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu mari kita mulai belajar kita pada hari ini. Ya, mari kita baca terlebih dahulu Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita baca Quran surah Al-Baqarah ayat 254, dapat kita pahami beberapa hal dari ayat tersebut. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, umat Islam, orang yang beriman, yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan hartanya pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu nampak dari kalimat ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Di situ ada kalimat anfiqu yang merupakan fi'il amr, di mana dalam kaidah ilmu bahasa Arab
setiap fi'il amr atau kata kerja perintah, al-amru lil wujub. Jadi kata kerja perintah itu menunjukkan kewajiban pada sesuatu yang diperintahkan. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu memperhatikan harta benda kita agar dinafkahkan pada jalan-jalan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kalimat selanjutnya terdapat kalimat ayya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, agar kita bersegera untuk menginfakkan harta tersebut, memanfaatkan harta tersebut sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi bermanfaat, adanya jual beli, adanya persahabatan, pertemanan dan sebagainya, dan tidak ada lagi pertolongan. Artinya ketika pada hari kiamat umat Islam hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang dia usahakan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Nah, pada hari kiamat itu tidak ada lagi pertolongan dari karib kerabat, tidak ada lagi pertolongan dari sahabat, bahkan tidak ada lagi pertolongan dari keturunan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, digambarkan pula pada ayat yang lain, yaitu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala itu ditiup, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba, maka pada hari itu tidak ada lagi pertalian nasab bainahum di antara mereka, yauma idzin wala yatasaalun, dan pada hari itu tidak pula mereka saling bertanya. Nah, poin penting yang kita ambil dari pelajaran kita di hari ini bahwa beramal baik harus segera dilaksanakan atau harus kita segerakan. Kita tidak boleh menunda-nunda dalam beramal baik karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil kita, dan hal yang bermanfaat di alam akhirat tidaklah harta benda yang ada di dunia, tidaklah pangkat kedudukan yang kita miliki, namun yang bermanfaat di alam akhirat adalah amal kebaikan, yakni hal-hal yang menjadikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi kita di hari ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih baik dalam beramal, dan lebih meningkat dalam kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.